Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zaki Zakaria. Di sini kita akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Di tugas ini kita disuruh membuat aplikasi manajemen perpustakaan, di mana ada input data buku dalam array yang termasuk juga judul, penulis, kategori, status ketersediaan. Ada 4 buku untuk setiap kategori. Lalu kita akan membuat sistem peminjaman bukunya. Sistem peminjaman bukunya ini ada juga bagaimana cara memasukkan input buku yang dipinjam, buku yang dikembalikan, dan juga denda keterlambatan apabila buku dikembalikan lebih dari 7 hari, di mana per hari keterlambatan akan didenda sebesar 5.000. Terus nanti akan muncul struk peminjaman dan pengembaliannya, dan juga manajemen data bukunya. Jadi kita akan langsung ke codingnya. Nah, ini punya saya. Pertama kita akan menggunakan kelas buku dulu ya. Kelas buku dideklarasikan judul, penulis, kategori, status dengan penunjuknya ini. Judul, penulis, kategori, status menggunakan this. Lalu kita akan menggunakan getter dan setter. Get judul untuk judul, set judul, lalu ada get penulis dan set penulis untuk penulisnya, dan seterusnya kategori dan status ya. Lalu kita akan masuk ke data perpustakaan. Di sini dianggap bahwa perpustakaan bisa memuat maksimal 100 buku. Nah, di daftar buku ini nanti ada jumlah bukunya. Yang pertama itu memang 0. Lalu pada data perpustakaan ini kita akan masukkan ini data awal ya, ini ya. Data awalnya sudah tersedia semua untuk kategori fiksi, non fiksi, kategori teknologi, dan kategori sejarah. Lalu di sini kita akan menggunakan tambah buku. Ini untuk admin ya, untuk menambahkan buku ke dalam daftar. Kalau yang ini, tampilkan buku ini untuk opsi pertama, jadi kita akan menampilkan daftar buku apa saja yang ada di perpustakaan, seperti itu. Dia akan melibatkan indeks buku yang dari sini, akan jadikan array, lalu dimasukkan indeks. Lalu yang ini, bagian ini adalah untuk pinjam buku. Mana nanti semua buku yang ada di perpustakaan yang tersedia akan ditampilkan beserta dengan indeksnya. Kita di sini dalam sistem cuma bisa meminjam paling banyak 10 buku ya. Nah, ini pinjamnya. Lalu untuk yang berikutnya adalah fungsi untuk mengembalikan buku. Sama seperti tadi, kita akan mengembalikan buku yang sudah kita pinjam. Nanti ada di struknya, dan maksimal buku yang bisa dikembalikan adalah 10. Ini adalah fungsi untuk menghitung denda. Di hari keterlambatan dikurangi 7, nanti sisanya akan dikali 5.000 per buku. Nah, ini nanti kita untuk inputnya, apabila inputnya negatif di angka dalam menunya, kita nggak boleh masukkan kayak -1, -2, itu nggak bisa. Input kalau tidak valid berarti kosong ya, atau tidak sesuai. Lalu ini untuk tambah buku, untuk admin ya, untuk memasukkan buku, judul buku baru, penulis buku baru, kategori baru, dan sebagainya. Ini ada ubah buku. Jadi kita adminnya itu mengedit buku, data buku yang sudah ada. Kita bisa juga menghapus buku seperti ini, dan ini adalah struknya yang nanti ditampilkan judulnya apa saja yang dipinjam, dan kalau struknya yang kembali juga judulnya apa saja yang dikembalikan, beserta nanti ada harganya. Lalu untuk menu ya, menu utama di sini ada tampilkan daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, tambah buku baru, buka informasi buku, hapus buku, keluar. Nah, kita akan melakukan pilihan di sini menggunakan
alternatif keputusan ya menggunakan switch K1 sampai 7 sesuai dengan menunya. Dan defaultnya pilihan tidak valid. Kelas mainnya setelah ini tata perpustakaan sebagai app. Kita bisa run langsung ya. Oke, kita bisa melihat sini adalah tampilan menu utama. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan dari luar, jadi saya harus cut dulu ya. Kita bisa melihat ada tampilan daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku. Misalnya di sini saya akan menggunakan satu dulu ya untuk menampilkan daftar bukunya. Nah, ini semua sudah terlihat. Revolusi industri, sejarah Indonesia modern dan sebagainya. Ini saya akan menggunakan dua ya untuk meminjam buku, dimana saya akan masukkan judulnya Revolusi Industri. Nah, di sini sudah dilihat statusnya dipinjam. Saya mungkin akan langsung selesai ya, check out. Nah, kita bisa mencoba untuk mengembalikan buku, misalnya tadi Revolusi Industri mau dikembalikan. Langsung saja 3. Ini ada judul Revolusi Industri sedang dipinjam, maka saya bisa pilih industri. Ini hari keterlambatan, misalkan saya terlambat 9 hari. 9 hari kan berarti lebih dari 7 hari ya. Nah, ini sudah terlihat perharinya 5.000. Setelah 7 hari, ini total dendanya adalah 10.000. Langsung saja check out, selesai. Lalu misalnya saya ingin nambah buku baru, saya akan nambahkan 4, masukkan judul baru, mungkin matematika. Mohon maaf, maksud saya mungkin ya lah, ini akan seperti ini. Kategorinya saya anggap fiktif ya. Nah, ini pasti sudah ditambahkan. Kalau kita lihat tadi 1, maka dia akan masuk liang lahat ini, akan masuk. Mungkin saya ada salah input ya, salah input penulis, bisa saya ubah dengan 5 liang lahat tadi. Jadi saya tulis ya, namanya liang lahat, benar. Penulisnya mungkin ada Dedi dan Denny. Ini kategorinya tetap fiktif. Masukkan status baru, apakah tersedia? Saya anggap tersedia saja. Kita lihat tampilannya. Nah, di sini sudah berubah Dedi dan Denny. Kalau kita mau hapus buku, pilih 6. Saya akan masukkan yang lahat tadi. Saya ketik iya. Kalau kita tampilkan lagi, yang lahannya sudah hilang. Mungkin itu saja ya. Saya keluar dulu. Nah, terima kasih telah menggunakan aplikasi perpustakaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.